nanti juga harus ada lowongannya ya. Jadi jelas posisi apa yang dilamar, persyaratannya bagaimana ya. Nanti akan kita bahas di application letter ya. Saya yakin kalian jarang sekali ya nulis surat ya. Nulis surat karena semester kemarin ada materi menulis surat itu ya. Itu pun terpaksa juga ya. Kalian tidak pernah mengirimkan surat memakai perangko ya? Tidak pernah. Oh pernah, ada yang pernah ya? Enggak semuanya tapi ya, karena untuk komunikasi sekarang dengan menggunakan surat itu sudah banyak ditinggalkan orang. Oke, jadi itu tadi tentang application letter. Kemudian selanjutnya materinya caption. Ya, tadi saya sempat menjelaskan untuk caption itu memberikan keterangan pada gambar. Ya, memberikan keterangan pada gambar. Kalian bisa menyebutkan contohnya apa enggak? Yang berupa caption. Ada gambar, ada keterangan. Gimana, Sultan? Tempat tinggi, bukan tempat miring gini, bukan lurus. Cuma hitam aja, Bu. Oh, di sayanya? Di sayanya. Ya. Share screen. Oh. Bentar. Gimana ini? Wah, ini yang tahu ini biasanya Fatan ini. Nggak bisa ya? Saya harus mencet apa? Itu SAP bukan, Bu? Kenapa? Ini iya, SAP bukan? Iya. Ya, dibaca sendiri-sendiri. Bisa ya, ditampilkan di sini ya? Bisa ditampilkan. Oke, siap. Yes, kelihatan. Oke, ini kok banyak yang cuma nama ya? Fotonya mana videonya? Ya, videonya ditampakkan dong. Ada, Bu. Ada, cuma mungkin internetnya itu. Jaringannya saya nggak bisa. Oh gitu ya? Ada yang. Oke, tapi suaranya kedengaran ya? Ada. Bisa. Ya, oke. Ya. Oke. Contoh dari apa tadi saya bilang caption. Contoh dari caption ada yang bisa memberikan? Ada gambar, ada keterangan. Instagram. Ya, biasanya diupload di Instagram ya. Oke, kalau di kelas ini bisa melihat gambar presiden dan wakil presiden. Ya. Iya. Saya. Ya. Ya, itu ada gambar apa enggak? Ada. Ya. Ada tulisan apa enggak? Ada. Dan tulisan itu menjelaskan apa yang ada dalam gambar apa enggak? Iya. Ya, itu contoh dari caption. Jadi ada gambar, kemudian ada tulisan yang menjelaskan gambar. Itu namanya caption. Caption yang bagus, itu gambar harus sesuai dengan keterangannya. Apa ada, Bu, yang tidak sesuai? Ada, banyak sekali. Ya, cuman terserah orang kalau membuat caption. Tapi memang caption yang baik itu tulisan itu menjelaskan gambarnya. Ya, oke. Kemudian, bentar. Tadi ada lagi selain caption. Terima kasih ya, Elora fotonya. Noel foto hitam semua ya ini tadi. Ya. Jadi caption itu seperti keterangan dari sebuah foto tersebut ya, Bu? Oke.
Ya, saya buka dulu SAP-nya. Oke. Tadi setelah caption ada materi news item ya. Dulu waktu SMP karena pernah mendapatkan news item? Pernah ya? Lupa? Belum. Lupa ya? Oke. Tadi saya juga sempat menyampaikan news item itu berupa berita. Jadi kata news ya. Jadi berita. Berita itu kan bisa dibaca, bisa juga didengarkan ya. Oke, bisa juga dilihat kalau lewat televisi. Nah, kita nanti akan membahas berita tapi yang dibaca ya, karena itu berupa teks. Oh, ini Laila Sari. Bentar. Ya. Oke, tadi tentang news item. Selain itu ada juga nanti conditional sentence. Saya nggak tahu ini nanti sempat kita bahas atau enggak, karena saya kalau ngajar grammar itu enggak bisa kalau enggak ngurek-ngurek di papan tulis, ya, dan bisa melihat semuanya. Karena apa? Kalau misalkan ada siswa yang enggak memperhatikan dikit saja, itu sangat susah ya. Masih ingat saya waktu kalian kelas 10 ya, yang saya ajar di kelas 10 MIPA 1, saat itu saya ngajar grammar apa? Simple present tense, simple past tense ya. Masih ingat ya? Saya membawa spidol berwarna-warni. Masih ingat apa masih lupa? Ingat. Oh, ada yang ingat, ada yang lupa. Noel sudah lupa ya. Noel di belakang mungkin makanya lupa. Ya, saya menjelaskan grammar itu harus ngurek-ngurek karena tidak puas kalau tidak ngurek-ngurek itu ya. Grammar tidak bisa hanya dibayangkan saja. Jadi kayak kalian berhitung itu harus ada urek-ureknya. Ya, bagi saya grammar itu kayak matematika saya. Jadi harus ada urek-urek. Kalian berhitung matematika bisa dengan hanya membayangkan gitu? Kalau coba mungkin Susah ya? Ya, soalnya. Kalau grammar itu kalau nggak diurek-urek itu susah sekali untuk menjelaskan. Oke, tapi nanti kita lihat saja kalau misalkan memungkinkan conditional sentence nanti akan saya ajarkan tapi cuma satu tipe saja karena conditional sentence itu tipenya ada 3 ya. Sudah tipenya 3, tensesnya bermacam-macam. Itu yang membuat saya susah kalau tidak pakai urek-urek. Mungkin kalian ada yang pernah belajar di lembaga bahasa Inggris itu pernah diajarkan tentang conditional sentence itu apa, maksudnya bagaimana, penggunaannya bagaimana, kalau untuk tenses ini bagaimana, perubahannya bagaimana. Ada yang pernah? Itu yang contoh kalimatnya gimana, Bu? Kenapa? Yang contoh kalimat atau penggunaannya gimana? Conditional sentence itu kan kalimat pengandaian ya. Jadi contohnya kita mengandaikan. Contohnya gini. Seandainya saya punya uang, maka saya akan membeli rumah yang besar. Seandainya saya punya uang cukup banyak, saya akan membeli helikopter seperti itu. Itu berandai-andai. Kalau di bahasa Indonesia tidak kelihatan waktunya. Kalau di bahasa Inggris itu nanti ada waktu sekarang, waktu untuk besok, ya itu beda setiap tenses. Itu pernah mendengarkan seperti itu? Kayaknya pernah. Mungkin sedikit banyak pernah mendengarkan ya. Tapi untuk berkecimpung langsung di situ masih belum ya. Iya. Oke. Ya. Itu tentang gambaran tentang conditional sentence ya. Nanti artinya ada kayak gini. If I had, pakai had ya, pakai lampau. If I had a lot of money, I would buy a house. Itu kenyataannya saya tidak beli rumah karena saya tidak beli uang.
enggak punya uang. Saya enggak punya uang, makanya saya enggak beli rumah. Padahal itu mengandaikannya lampau, sesuatu yang sudah lampau dan sekarang tidak terjadi. Jadi berlawanan dengan pengandaian. Kenyataan berlawanan dengan pengandaian. Beda lagi dengan if I have a lot of money, I will buy a house. Itu masih belum terjadi. Dan bisa saja nanti terjadi. Kan? Bingung kan membayangkan? Waduh Bu, menggunakan tensesnya aja bingung, apalagi membayangkan bagaimana penggunaannya. Yaitu harus dituliskan rumusnya secara rinci. Kalau tidak seperti itu susah sekali. Oke, itu tentang conditional sentence. Kemudian procedure ya, saya tadi sudah menyampaikan lewat voice note tadi. Untuk procedure, mungkin kalian sudah mendapatkannya waktu SMP, ada juga yang mungkin sudah lupa ya. Procedure itu berhubungan dengan instruction atau langkah-langkah melakukan sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, contoh yang banyak kita jumpai ya itu adalah resep, tentang buku resep gitu ya, tentang resep-resep. Nah, selain tentang resep-resep itu juga tentang manual-manual. Misalkan kalian membeli kipas angin baru ya, karena kipas angin lama sudah rusak. Nah, untuk mengetahui apakah penggunaannya sama atau tidak dengan kipas angin lama, karena mereknya berbeda mungkin ya, kalian harus membaca manual dulu ya, tidak langsung dicolokkan. Iya kalau butuh gini. Jadi juga harus dilihat, mungkin ada hal-hal tips-tips yang perlu diikuti ya. Jadi itu contoh dari text procedure. Oke, bisa membayangkan ya text procedure ya? Bisa. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu text procedure ini saya pernah ngajarkan itu di kelas 11 mungkin ya. Kemudian saya minta siswa itu untuk membuat video memasak sesuatu. Jadi mereka memasak di rumah, di video. Kemudian mereka menyampaikannya langkah-langkah pembuatan itu dengan berbahasa Inggris. Mungkin SMP kalian pernah ya? Pernah ya disuruh seperti itu ya. Jadi enak ada masak-masaknya. Karena kalau tidak dipraktekkan seperti itu maka ya susah untuk memahaminya. Oke. Do you hear the bell? Yes. Yeah. I think the time is up, and after this I will have a meeting with some teachers. Okay. I want to say thank you very much for your attention, for your cooperation, and please forgive me because of the unstable internet, so that we use Zoom meeting little bit late ya, agak terlambat. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian semuanya bisa bergabung dan saya senang bisa melihat kalian satu persatu ya. Oke, berdoa supaya pandemi ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi seperti dulu ya. Oke, tetap jaga kesehatan, stay healthy ya, stay at home. Oke, and don't forget to study hard. Ya, I think it's enough for today. Thank you for your cooperation. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.